Oke, Ibu izin share screen dulu ya. Nah, apakah sudah tampil? Sudah tampil ya anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, kalau gitu sekarang supaya kalian bisa lebih mudah dalam memahami konsep dan kegunaan dari simbol-simbol pada flowchart, kita sekarang akan latihan bersama-sama. Nah, untuk latihan ini kita akan lakukan secara berkelompok. Dan untuk kelompoknya mau bikin sendiri atau dipilih nih sama Ibu? Boleh dipilih sama Ibu aja. Oke, kalau gitu Ibu bakal bagi ke dalam 2 kelompok sesuai absen ya anak-anak. Jadi kelompok 1 itu ada Angelin sama Tiara, dan kelompok 2-nya berarti ada Salma sama Rere. Sepakat ya? Ada yang keberatan nggak? Sepakat, Ibu. Oke, pada sepakat. Jadi untuk kegiatan kelompok ini, coba kalian perhatikan dan amati dari contoh flowchart pada kedua gambar ini. Kalian juga nanti analisis strukturnya seperti apa, kemudian flowchart-nya tentang apa bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Kalian juga amati nanti ini di sini simbol-simbol apa saja yang digunakan. Untuk waktunya Ibu kasih 10 menit ya anak-anak. Cukup nggak kira-kira? Oke, cukup ya Ibu anggap semuanya setuju. Nanti kita akan bahas dan berdiskusi bersama-sama tentang hasil dari analisis kalian. Oh iya, Ibu juga sudah mengupload modul dan contoh flowchart-nya di Google Classroom. Jadi kalian bisa buka aja ya kalau yang Ibu tampilkan ini masih kurang jelas. Mengerti ya anak-anak? Mengerti, Ibu. Mengerti, Bu. Oke. Langsung aja waktunya 10 menit. Silahkan kalian amati flowchart-nya. Aman ya anak-anak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Saya Bu, Boleh? ini Ya, kenapa Angelin? diketik atau ditulis ya Bu hasil pengamatannya? Apa nggak usah? Oh, oke. Kalau itu boleh kalian tulis sebagai catatan masing-masing ya. Jadi nanti waktu Ibu tunjuk untuk presentasi atau ketika nanti Ibu kasih pertanyaan, kalian punya pegangan gitu, pegangan catatannya. Tapi nggak wajib juga, jadi tergantung kalian mau ditulis atau tidak. Gitu ya, Angelin? Oke, yang lain gimana? Aman atau ada kendala lagi? Ibu lihat aman ya. Kalau gitu kalian silakan lanjutkan pengamatannya. Jadi ya anak-anak sebelum nanti kalian akan membuat flowchart secara mandiri, Ibu mau kalian bisa menganalisis dulu nih contoh yang sudah ada. Tujuannya itu ya untuk memperkuat pemahaman kalian tentang konsep dari flowchart. Gitu ya anak-anak. Oke, udah 10 menit ya anak-anak. Ibu mau bertanya, kelompok 1 apa sudah siap? Siap, Ibu. Siap Bu. Oke, kelompok 1 udah pada siap. Kalau kelompok 2 gimana nih? Udah siap? Siap, Ibu. Oke, dari kelompok 1 dan 2 udah siap. Kalau gitu, di sini sebelumnya kita akan
menentukan dulu kelompok mana yang akan memaparkan hasil diskusinya duluan gitu ya anak-anak. Jadi di sini Ibu mau main game dulu untuk menentukan kelompok mana yang akan tampil pertama. Jadi nanti Ibu akan punya satu benda, Ibu akan taruh di tangan Ibu, di kiri atau di kanan. Jadi nanti dari kalian masing-masing kelompoknya milih mau tangan kiri atau kanan nih. Nah, misalnya kalian milih tangan kanan. Nanti pas Ibu buka, kalau ada bendanya, kalian akan dapat 1 poin. Nah, jadi untuk kelompok yang mendapat 3 poin duluan akan tampil pertama. Gitu ya anak-anak? Mengerti? Oke. Oke, langsung aja. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Begitu, 1, 2, 3. Yeay, Salma nih kayaknya hebat ya. Jago. Oke, lanjut nih ya. Kelompok 1 siap-siap nih. Kesempatan terakhir. Itu kita buka ya. 1, 2, 3. Ya, ada nih. Berarti kalian udah dapat 3 poin duluan. Jadi, karena itu nanti kalian akan memaparkan hasil diskusinya terlebih dahulu ya, kelompok 1. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Untuk kelompok 1, coba kalian jelaskan. Nah, ini untuk contoh pertama oleh kelompok 1, coba kalian jelaskan alur berdasarkan flowchart yang kalian amati ini. Iya Bu, jadi alurnya itu dimulai dari start, terus berlanjut ke proses tahap 1. Dari proses 1 ini nanti bakal muncul proses pilihan di mana jika memilih pilihan kedua, prosesnya akan kembali ke awal. Sedangkan ketika memilih pilihan pertama, maka akan masuk ke proses yang A. Nah, kemudian dari proses A ini akan terus berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya sampai proses berakhir atau M. Oke, sip. Bagus ya kelompok 1 penjelasannya. Gimana nih dari kelompok 2? Menurut kalian apa yang disampaikan oleh kelompok 1 apakah sudah tepat? Iya Bu, setuju. Paling tadi dari prosesnya itu, proses decisionnya itu seharusnya lanjut ke proses tahap 2 dulu, baru ke proses yang A. Oke, sip. Betul ya. Bagus kalian udah bisa melihat dengan jeli. Oke, apakah ada tanggapan lain? Sepertinya cukup ya anak-anak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke gambar kedua. Nah, ini untuk contoh keduanya. Nah, karena tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1, maka sekarang Ibu mau kelompok 2 yang menjelaskan bagaimana alur dari flowchart yang sedang ditampilkan ini. Boleh, silahkan. Kelompok 2. Oh, baik Bu. Jadi ini itu alurnya itu dimulai dari pendaftar melengkapi formulir pendaftaran. Lalu setelah mengisi, formulirnya itu diserahkan ke petugas agar mendapat nomor antrian. Nah, dari situ petugas memasukkan data ke sistem untuk dicek mengenai kelengkapan isian dari formulirnya tersebut. Nah, jika isiannya belum lengkap, maka formulir akan dibalikan ke pendaftar untuk dilengkapi. Namun, jika sudah lengkap, maka sistemnya ini akan menyimpan data pendaftar ke database, sekaligus akan dilakukan proses cetak kartu anggota untuk peserta. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus ya kelompok 2 untuk penjelasannya. Gimana nih dari kelompok 1? Menurut kalian apa yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah betul atau sudah tepat? Oke, udah tepat ya, betul dari penjelasan kelompok 2. Oke, yang selanjutnya Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan nih. Coba di sini
di contoh ini, simbol-simbol apa saja yang kalian temukan? Ada yang mau mencoba menjawab? Ayo, tadi kan kalian udah berdiskusi berkelompok, jadi silahkan coba kalian paparkan hasil dari temuan kalian. Coba Ibu mau dengar suara dari kelompok 2. Ada Rere. Rere hadir. Oke, sepertinya Rere sedang terkendala jaringan, jadi boleh kelompok 2 untuk Salma menjelaskan apa saja simbol-simbol yang kamu temukan di dalam flowchart ini. Boleh langsung? Baik, Ibu. Jadi mungkin simbolnya ini ada terminator simbol, decision simbol, manual operation, manual input, sama dokumen simbol, sama yang terakhir ada processing simbol, Bu. Oke, bagus ya. Kelompok 2. Coba ada yang mau menjelaskan nggak fungsi-fungsi dari simbol-simbol tersebut? Coba dari kelompok 1. Ibu mau dengar suaranya Angelin. Kalau terminator itu untuk mengawali dan mengakhiri kegiatan, decision untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada, manual operation itu untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer, manual input untuk menunjukkan proses pemasukan data secara manual, lalu dokumen simbol untuk menyatakan input berasal dari dokumen berbentuk kertas. Oke, betul sekali ya dari Angelin selaku kelompok 1. Jadi kalian bisa lihat berdasarkan contoh ini, kalian bisa menemukan berbagai macam simbol gitu ya, mulai dari ada terminator simbol, terus ada juga ini decision simbol, dan lain sebagainya. Jadi, nanti kalian bisa analisis kembali apa saja simbol-simbolnya untuk semua alur ini. Kalian bisa analisis lagi, dan kalian bisa baca-baca lagi juga ya modul yang Ibu berikan. Gitu. Oke, kalau begitu, terakhir, Ibu mau bertanya. Jadi, menurut kalian, tujuan dari kita mempelajari konsep flowchart ini untuk apa, anak-anak? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Iya, boleh, Salma. Silahkan. Iya, Ibu. Jadi mungkin pendapat saya dengan adanya flowchart ini untuk bisa memudahkan kita dalam merancang dan merangkum alur media yang akan dibuat. Nah, akan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Mungkin menurut saya begitu, Bu. Oke, bagus ya pendapat dari Salma. Dari yang lainnya? Apakah setuju sama apa yang dipaparkan oleh Salma? Setuju, Oke. Ibu. Oke, pada setuju ya. Betul sekali ya anak-anak. Jadi berdasarkan hasil diskusi kita, tadi kita bisa melihat kalau dalam membuat flowchart itu perlu diperhatikan dalam pemakaian simbol-simbolnya. Karena setiap simbol itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita juga bisa lihat dengan adanya flowchart ini, bisa memudahkan kita dalam merancang dan merangkum alur media yang akan kita buat menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami gitu ya. Dan juga selain untuk merangkum alur yang kita buat, flowchart ini juga berfungsi untuk mengkomunikasikan kepada orang-orang lain yang terlibat dalam proses pembuatan media kita agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Gitu ya anak-anak, dari contoh dua contoh flowchart ini mungkin seperti itu kira-kira konsep yang kita pelajari. Paham ya? Dari kelompok 1, Tiara sama Angel gimana? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau dari
Dari kelompok 2 sama-sama Regina, gimana, paham? Paham, Ibu. Kalau udah pada paham semua, nanti dari hasil pengamatan kalian bersama kelompok barusan dan hasil diskusi kita, jadi untuk tugas di rumahnya, coba kalian tulis kembali alur proses untuk kedua flowchart ini, beserta dengan keterangan simbol-simbol apa saja yang dipakai, dan juga beserta penjelasan kenapa memakai simbol tersebut. Kalau ada pertanyaan terkait tugas, kalian boleh tanya Ibu lewat grup kelas atau langsung ke WA Ibu. Mengerti?